Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ere Mardela Arbiani. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang membangun konteks teks laporan. Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang proposal, maka minggu ini kita membahas tentang laporan. Nah, biasanya setelah kita membuat proposal, ketika proposal kita telah disetujui, maka kita akan melakukan baik itu penelitian maupun kegiatan. Nah, kalau sudah melakukan penelitian maupun kegiatan, maka kita harus melaporkan hasil dari penelitian maupun kegiatan tersebut. Jadi pengertian dari laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan maupun penelitian yang telah kita lakukan. Tujuan dari proposal biasanya memberi informasi kepada pembaca. Teks ini biasanya berdasarkan data-data yang valid, yang benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya sekedar imajinasi si penulis. Kemudian kita masuk pada struktur teks laporan penelitian. Nah, biasanya struktur teks laporan penelitian ini terdiri dari 7. Yang pertama itu adalah abstrak. Abstrak ini bagian isi dari keseluruhan. Kemudian yang kedua adanya pendahuluan. Yang ketiga adanya landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang keempat adalah metodologi penelitian. Dan yang kelima adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang keenam ada penutup, dan yang ketujuh biasanya ada daftar pustaka beserta lampirannya. Kemudian kita lanjut pada struktur teks laporan kegiatan. Nah, kalau struktur teks laporan kegiatan ini biasanya yang pertama sekali adalah ringkasan, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga ada deskripsi kegiatan, dan yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan tersebut, dan yang kelima penutup, dan yang terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Nah, biasanya daftar pustaka ini boleh ada, boleh tidak. Itu tergantung jenis dari kegiatannya apa. Kalau misalnya magang, biasanya tetap ada daftar pustaka. Tapi kalau misalnya untuk melakukan kegiatan 17 Agustus atau Hari Ibu, itu biasanya tidak ada daftar pustaka. Yang ada di situ adalah lampirannya. Kemudian kalau kita menganalisis ciri-ciri teks akademik, itu biasanya yang pertama ringkas maupun padat. Yang kedua itu lengkap, jadi dia jelas dan lengkap. Kemudian yang ketiga adalah logis. Logis sama dengan masuk akal, bisa diterima dengan akal sehat. Yang keempat sistematis, berarti terstruktur. Dan yang kelima adalah lugas. Oke, baiklah, hanya itu materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi kuis. Silahkan didengar dan disimak baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, kapan kita membuat teks laporan kegiatan? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum.